Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh tim dosen, yang diberikan oleh Bapak dosen. Ya, tugasnya kali ini adalah ini. Kita mengukur tentang debit sungai. Nah, telah diketahui ini rumus alatnya dan juga ini adalah data pengukurannya. Nah, ini adalah tata cara pengumpulan tugasnya. Jadi kita harus membuat Excelnya dulu. Lalu ini XY adalah 2 angka terakhir NIM. Nih. Karena NIM saya adalah 2 angka terakhirnya 27, maka nanti di Excel saya adalah 27. Baiklah, kita mulai saja buka Excelnya. Nah, ini Excelnya sudah saya buat. Pertama-tama ini adalah kolom nomor ya, 1 sampai 11. Karena mengikuti ini Ray-nya yaitu 0 sampai 10. Ada 10 ray. Satuannya meter. Nah, lebarnya itu tadi 1.xy. Nah, ini karena NIM saya adalah belakangnya 27, jadi 1.27. Nah, ini 1.27 semua. Nah, ini kedalamannya mengikuti ini yang di data pengukuran tadi. Nah, ini ada satu ini yang ada XY-nya. Ini ada XY-nya. Terus ini kedalaman kincir juga sama ya, sudah ada ini. Terus waktunya, nah waktunya ini juga sudah ada, namun yang data yang diberikan ini dalam menit. Nah, dalam pengukuran ini, dalam perhitungan ini punya saya itu dalam satuan detik. Nih S ya, bawah semua S semua. Nah, kita mulai perhitungannya. Pertama, karena ini tadi sudah keisi semua, ini juga sudah ada. Nah, ini belum nih. Nah, ini gimana caranya? Caranya adalah 0,6 dikalikan dengan D sesuai rumusnya. 0,6 dikalikan dengan D. Kenapa kok 0,6? Ya, ini kenapa kok ada 0,2 dan 0,8? 0,6 ini untuk yang D-nya kurang dari 0,75. Kalau lebih dari 0,75 menggunakan ini 0,2D dan 0,8D. Nah, ini perhitungannya, rumusnya ya, dikali seperti biasa. Ini. Nah, karena ini berbeda ya rumusnya dengan ini. Nah, ini 0,2 kali ini ya. Nah, ini 0,8. Nah, dan seterusnya. Ya, saya kira ini masih mudah ya teman-teman. Nah, terus setelah ini selesai semua, sudah keisi semua, ini kan juga tadi sudah diketahui. Ini sudah diketahui ya, jumlah putarannya tadi yang di ini, jumlah putaran ini. Waktunya juga sudah diketahui, hanya dirubah ke satuan yang berbeda. Nah, ini dibuat detik. Karena di sini 1,25 menit berarti 75 detik. Setelah itu kita mencari nih N-nya. N. Nah, ini rumusnya. H sama dengan F per G. Nah, F per G. F itu mana? Ini F.
G itu mana? G itu ini. Jadi ini adalah 64 dibagi 75. Saya kira ini juga masih mudah ya rumusnya teman-teman. Nah ini masih mudah. Ini juga sama, tinggal ini dibagi ini dibagi ini gitu, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah setelah itu kita mencari nih kecepatan pada titik ini. Nah ini kelihatannya agak rumit, nah tapi sebenarnya ini mudah untuk dipahami. Rumus yang digunakan adalah if. Nah ini if di sini itu nanti menggunakan ini rumus alatnya ini. Nah rumus alat yang diberikan, nah ini ya, apabila n, ini persamaan current meter ya, apabila n kurang dari 2,22 itu menggunakan ini 0,2543 n ditambah 0,018, dan apabila n nya lebih dari 2,22 maka menggunakan yang ini 0,2615 n, ini berarti dikali ya, dikalikan dengan n ditambah 0,02. Nah itu tadi sudah saya masukkan di sini ya. Ini dipisah-pisah supaya nanti mudah untuk perhitungan ini. Nah kita mulai, kita coba ya. Sama dengan if ya, if. Nah ini ada keterangannya logical test. Nah setelah itu koma. Nah ini jangan bingung ya teman-teman, karena ada di beberapa komputer atau di laptop kalian yang tidak menggunakan koma tetapi menggunakan titik koma. Tapi di punya saya ini menggunakan koma ya. Ini logical testnya. If ini I11 itu ini ya, I11 koma dalam kurung F2 ya, F2 mana F2 F. Nah ini F2 ini di sini nih, ini dikasih tanda dolar supaya tidak kabur-kaburan ya. Oh ya ini maaf ini belum. I11 lebih dari, jika I11 lebih dari E2 ya, lebih dari ini E2 2,22 ya, jika lebih dari ini. Nah selanjutnya apa yang kita masukkan? Value if true, berarti jika benar. Nah yang kita masukkan adalah yang ini, yang bawah dulu ya, yang bawah dulu F2 dikalikan dengan I11 ditambah dengan I2. Nah jangan lupa dikasih tanda dolar. Setelah itu kurung tutup koma. Nah tadi sudah saya bilang ya, ada yang menggunakan titik koma. Itu sesuai komputernya masing-masing atau sesuai Excelnya masing-masing. Nah setelah itu value if false, jika salah. Nah berarti yang kita masukkan adalah yang ini, yang atas ya, F1. Ini F1 di sini dikalikan dengan N. N-nya mana? N-nya itu I11. Oh maaf, ya dikalikan dengan I11. I11 kan ini ya, I11. Tadi saya menunjuk ini ya, maaf. I11 dikalikan dengan I11 ditambah dengan I1.